Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryono, nomor induk mahasiswa 0497501125. Dalam video kali ini saya akan membuat video praktikum tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Oke, kita langsung mulai saja. Ini untuk tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Kali ini kita akan membuat manajemen rental kendaraan. Ya, petunjuk pengerjaannya, buatlah sebuah kelas abstrak kendaraan yang akan menjadi kelas dasar untuk semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga sewa double, jenis string, misalnya mobil, motor, bus, status bolehan, tersedia atau tidak. Definisikan metode abstrak tampil kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan. Buatlah 3 kelas turunan dari kendaraan. Nanti kita akan membuat kelas mobil, kelas motor, dan kelas bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya kapasitas penumpang untuk bus, cc mesin untuk motor atau mobil, dan lain-lain. Nanti kita akan buat di situ jenisnya. Lalu implementasikan metode tampil kendaraan untuk menampilkan informasi khusus tentang kendaraan tersebut. Yang ketiga, buatlah kelas rental kendaraan yang akan digunakan untuk mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua kendaraan. Oke, kita akan buat kelas rental kendaraan juga. Oke, selanjutnya buatlah kelas penyewaan yang akan digunakan untuk mencatat penyewaan kendaraan oleh pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Lalu implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Lalu implementasikan juga konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Oke. Dari mana tadi? Oke. Atribut-atribut kelas ya. Mana tadi? Yang ketujuh, gunakan exception handling untuk menangani kasus seperti pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia, input pengguna tidak valid. Program harus memiliki menu utama ya, main menu nanti juga kita akan buat, yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru ke dalam daftar rental, menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, menerima penyewaan kendaraan oleh pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya penyewaan, menampilkan struk penyewaan pelanggan, dan yang terakhir keluar dari program. Yang kesembilan, implementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file teks. Menyimpan dan memuat struk penyewaan pelanggan dari file teks. Lalu gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu atau memproses penyewaan kendaraan. Buatlah video penjelasan. Oke, ini sedang kita lakukan pembuatan video tentang video praktikum 3 yang akan kita buat. Ini langkah-langkah praktikum yang saya kerjakan. Tugas praktik pemrograman berbasis objek. Studi kasusnya yaitu manajemen rental kendaraan. Di sini kita akan menggunakan program Java. Saya menggunakan aplikasi Apache NetBeans, serta untuk video praktikum ini saya menggunakan aplikasi OBS Studio. Untuk itu berikut ini yang sudah saya kerjakan. Ini screenshotannya ya. Yang pertama kita akan membuat
kelas abstrak, yaitu tadi kendaraan. Abstraksinya itu melalui kelas kendaraan ini, abstrak metodenya untuk tampil kendaraan. Ini screenshotnya untuk kelas kendaraan abstrak untuk kendaraannya. Oke, yang kedua lalu kita akan membuat kelas turunannya, yaitu ada kelas mobil, kelas motor, dan kelas bus. Ya, ini kelas bus ya. Ini untuk kelas mobilnya, screenshotnya. Ini untuk kelas motornya, lalu ini untuk kelas busnya. Lalu kita akan membuat rental kendaraan untuk manajemen daftar kendaraannya ya. Berarti ini kita buat kelas rental kendaraan. Oke, ini screenshot untuk rental kendaraannya, kelas rental kendaraan. Lalu kita membuat kelas penyewaan, ini untuk pencatatan transaksi sewanya. Lalu oh ya, satu lagi main programnya ya, main program utamanya di sini harusnya yang ke-6 ke-5. Di sini kita copy dulu ke 5 ya. 5. Ini untuk main programnya ya. Main programnya yaitu judulnya apa tadi, kita buatnya manajemen rental kendaraan. Manajemen rental kendaraan. Ini untuk screenshotnya ya di sini. Oke, kita screenshot dulu sebentar. Ini hanya screenshot sekilas. Di sini untuk contoh kode programnya ya. Lalu udah. Oke, ini untuk main programnya. Lalu yang keenam, kita akan menerapkan konsep inheritance. Oke, mana tadi, ini ada. Kita akan menerapkan konsep inheritance. Inheritance ini untuk mobil, motor, bus, mewarisi dari abstrak kendaraan tadi ya. Lalu ketujuh akan selanjutnya menerapkan juga konsep encapsulation. Encapsulation ini menggunakan private modifier untuk atribut dan menyediakan getter atau setter public. Kita juga akan menggunakan exception handling. Exception handling di sini menggunakan try catch untuk input tidak valid dan kondisi bisnis untuk kendaraan ketika ada yang menyewa, tersedia atau tidak tersedia. Array list ini lalu untuk menyimpan daftar kendaraan dan catatan penyewaan. Dan juga untuk program utamanya ini harus memiliki struktur keputusan. Main program yang tadi di sini ya, ini program utamanya manajemen rental kendaraan. Kita harus ada struktur keputusan dan pengulangan serta operasi input output dan operasi file. Oke, file input output ini untuk menyimpan dan memuat data dari file teksnya ya. Oke, untuk file output yang dihasilkan ini tadi untuk outputnya sesuainya ada tadi, tambah kendaraan baru, tampilkan daftar kendaraan, dan lain-lain. Nanti kita akan dipraktek di programnya langsung. Lalu ini untuk kode programnya sudah saya upload di GitHub ya. Nanti untuk videonya masih dalam proses. Kita akan lanjut ke kode programnya. Oke, untuk kode programnya di sini ya. Kita lanjut ke kode program. Kode program, oke. Ini untuk kode programnya. Di sini kita sudah membuat kelas abstrak ya untuk kendaraan.
Jadi yang pertama kita buat ini kelas abstraknya untuk kendaraan. Jadi di sini adalah fondasi umum atau awal untuk semua kendaraan yang nantinya akan kita input. Nah, di sini ada public abstract class kendaraan. Di sini implementnya kita pakai serialable. Berarti ini kendaraannya adalah kelas yang tidak bisa di-initiate langsung. Jadi kita akan buat objek new kendaraan di sini. Ini untuk memungkinkan nanti penyimpanan file ya. Oke, jadi di sini tujuannya adalah untuk mendefinisikan interface umum dari kendaraan nanti ya, turun-turunannya seperti yang tadi kelas mobil, kelas motor, dan kelas bus ya. Untuk implement serializable ini adalah untuk memungkinkan objek dari kelas ini untuk dirubah menjadi aliran byte dan nantinya akan disimpan ke dalam file. Jadi proses ini disebut serialisasi. Nantinya ini fungsi ini penting untuk input output dari file kita. Nah, ini untuk atributnya kita pakai final string nama, double harga sewa, string jenis, dan boolean status. Nah, statusnya ini nantinya true untuk tersedia, false untuk tidak tersedia ya. Oke, lalu untuk ini, untuk atributnya tadi sudah string, double, lalu yang konstruktor ini untuk memanggil tadi ada public untuk kendaraan ya, string nama, double harga sewa. Ini metode khusus yang dipanggil saat objek kendaraan atau turunannya pertama kali dibuat ya. Jadi nanti untuk menginisialisasi nilai-nilai awal untuk atribut seperti nama, harga sewa, jenis ya. Jadi setiap kendaraan baru nanti yang kita coba input ya. Oke. Lalu kita pakai metode gettersnya di sini. Di sini jadi kita private kita butuh ya public ya, sini public. Oke, kita butuh untuk mengambil atau membaca atribut dari luar kelas. Jadi getter ini fungsinya itu untuk membaca nilai atribut dari luar kelas nanti ya. Oke, ini kita get nama string, public string get nama, double get harga sewa, string get jenis, boolean untuk statusnya. Lalu kita untuk metode settersnya ini, metode setter ini itu untuk mengubah nilai atribut dari luar kelas ya. Jadi statusnya ini yang memiliki setter. Jadi nanti nama, harga sewa, jenis kendaraan seharusnya nanti tidak berubah setelah kendaraan dibuat. Oke, lalu kita lanjut ke metode abstrak ini. Abstrak ini diimplementasikan oleh kelas turunan. Jadi nanti kita buat kelas turunannya yang tadi ada mobil, ada motor, dan juga ada bus ya. Jadi selanjutnya kita buat yang kelas turunannya ya tadi ya. Jadi ini kendaraan tidak memiliki implementasi isi untuk setiap jenis kendaraan. Oke, jadi ini bagian dari abstraksi ya. Oke, selanjutnya kalau kita buat metode untuk non-abstraksi ya, untuk mengubah statusnya. Nah, kita di sini ada public sewa dan hasil disewa di sini. Public void sewa dan status dikembalikan ini ya di sini. Jadi nanti yang akan merubah statusnya false atau true ya. Kalau false ini jadi tidak tersedia, untuk true
jadi tersedia. Oke, ini untuk kelas abstrak ya, untuk kendaraan. Selanjutnya kita kelas mobil, kelas turunan. Di sini kita bikin 3. Jadi kelas turunannya ada mobil, lalu ada motor dan ada bus. Oke, di sini kita jelaskan untuk kelas mobil ini. Sini kita ngambil dari yang abstrak kendaraan ya, extend. Jadi kita extend kendaraan ini untuk menunjukkan inheritance. Kelas mobil mewarisi semua atribut dan metode dari kendaraan ya, kita dari abstraksi kendaraan itu. Jadi di sini kita buat kelas mobilnya. Nah, di sini mobil tadi kita buat spesifikasinya. Ini ada yang jenisnya ya. Jadi nama, jenis, harga sewanya, kapasitas, tipe transmisi dan statusnya. Oke, di sini kita pakai konstruktornya juga kelas turunan ya. Di sini kita ngambil dari kelas induk kendaraan untuk menginisialisasi bagiannya, yaitu string mobilnya secara otomatis akan mengisi jenis kendaraannya. Lalu untuk tampil kendaraannya ini kendaraan mobil ya. Oke, ini untuk tampil kendaraannya nanti ya, tadi yang kita buat untuk spesifikasinya nanti itu akan kita tampilkan ketika kita input kendaraan baru. Oke, ini ada spesifikasinya. Oke, untuk apa lagi? Oke, ini udah ya. Kita lanjut untuk motor. Untuk kelas motor ya. Untuk kelas motor pun sama, di sini extend dari abstrak kendaraan. Di sini public motor. Oke, kita ini ada spesifikasinya, cc mesin dan tipe motornya. Untuk outputnya juga sama. Nanti ada yang tampil di main ya, untuk setelah program berjalan. Lalu di sini ada selanjutnya kelas bus. Di sini juga extend ya. Extend dari abstrak kendaraan. Di sini ada spesifikasinya, ada kapasitas penumpang dan fasilitas AC-nya untuk pilihannya ya. Nanti outputnya ada informasi bus yang akan kita input. Lalu selanjutnya di kelas rental kendaraan. Nah, di rental kendaraan ini, jadi kelas rental kendaraan ini nantinya bertanggung jawab untuk mengelola koleksi atau input nanti kendaraan yang akan kita input ya, kita masukkan. Jadi di sini kita public kelas rental kendaraan. Lalu di sini ada public void tambah kendaraan. Di sini juga ada array list ya. Di sini kita buat array listnya di sini. Jadi nanti array list ini adalah struktur data yang nanti bisa menyimpan objek kendaraan. Jadi kendaraan itu kelas induk. Jadi array list ini nanti menyimpan objek kelas turunannya. Jadi nanti kendaraan mobil, motor dan bus di sini akan disimpan di array list ini. Jadi di sini ini konsep apa ya? Kalau turunan ini konsep polymorphism ya. Oke, lalu ini ada public rental kendaraan. Di sini konstruktornya nanti yang memuat data saat objek rental kendaraan dibuat. Nah, di sini ya. Jadi lalu untuk tambah kendaraan. Nanti ini tambah kendaraan ini menambah objek baru ke dalam daftar kendaraan.
Jadi setelah penambahan dia akan menyimpan dan memperbarui ke file simpan kendaraan. Nah, di sini simpan daftar kendaraan. Lalu untuk public void tampil kendaraan ini iterasi dari daftar kendaraan. Nah, ini boolean, kita pakai statusnya boolean ya, boolean. Jadi kalau statusnya tersedia atau tidak tersedia, dia akan true atau false ya. Ini jadi untuk menampilkan if status ya. Status tersedia, jika ada tersedia true. Oke. Lalu untuk tampil ini ya, masih tampil daftar kendaraannya. Ini inti dari yang tadi polymorphis yang di atas ya. Setelah kita list, tambah di array list untuk daftar kendaraannya, dan di sini akan nanti ditampilkan ada atau tidak ada untuk jenis kendaraan yang kita pilih. Oke, nah ini untuk publik kendaraan, get kendaraan by ID. Jadi nanti setelah kita input setelah kita input, nah maka nanti nama kendaraannya akan mendapatkan ID ya, dari 1 sampai berapapun kendaraan yang kita input, maka akan berurutan ID-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita nanti bisa memilih jenis kendaraan by ID-nya aja. Oke, di sini untuk implementasi input outputnya di sini yang sudah ada, yang sudah tersimpan daftar kendaraannya ya. Jadi kita tinggal inputnya apa, maka di situ akan output sesuai dengan apa yang kita request ya. Jadi nanti untuk outputnya jadi menulis seluruh yang ada, data yang ada di array list ke file ya. Oke, ini untuk outputnya. Nantinya kalau kendaraan ada maka akan ditampilkan, jika tidak ada maka hanya info teks. Oke, selanjutnya kita akan ke kelas penyewaan ya, kelas penyewaan. Oke, untuk kelas penyewaan ini jadi fungsinya ini untuk mengelola proses penyewaan dan menyimpan data input atau struk ya, menyimpan catatan dari input dari konsumen. Oke, ini kita pakai public class penyewaan. Di sini kita private array list map string object. Jadi ada catatan penyewaannya. Jadi di sini adalah nantinya data atau koleksi untuk menyimpan setiap transaksi penyewaan. Jadi menggunakan map string object karena setiap struk itu biasanya memiliki kode unik atau kunci-kunci yang berbeda ya, untuk setiap jenis kendaraan, nama pelanggan, nama kendaraan, atau total biaya. Jadi ini tipenya bisa saja bervariasi. Di sini lalu ada public penyewaan rental kendaraan ya, untuk menunjukkan agregasi kelas penyewaan. Jadi yang memiliki atau menggunakan objeknya nanti bisa mengakses untuk daftar kendaraan yang tersedia. Jadi ketika kendaraannya kita sudah pilih, maka berarti statusnya menjadi tidak tersedia. Oke, ini publik penyewaan. Oke, terima penyewaan. Di sini lanjut untuk masukkan ID kendaraan. Nah, ini terima penyewaan. Oke, di sini metodenya kita pakai scanner.
yaitu untuk proses penyewaan. Ini kita menggunakan if ya, jika kendaraan by ID ya. Oke. Kita juga akan pakai if, lalu kita pakai ini try catch. Oke, ini kita pakai try catch. Jadi untuk seluruh proses interaksi dengan pengguna. Oke, di sini lalu kita ada mismatchnya di sini. Kalau ada yang tidak valid, jadi dia input yang salah, makanya format yang salah, maka akan keluar info tidak valid atau tidak sesuai. Lalu di sini juga ada kendaraan input mismatch. Oke, juga ada illegal argumen. Jadi kalau misalnya durasi sewanya juga tidak sesuai, maka akan invalid atau tidak valid ya. Jika semua yang diisi nanti inputnya valid, maka kendaraan yang dipilih akan sesuai dan statusnya di sini nanti akan berubah. Jadi yang tersedia jadi tidak tersedia, lalu akan menghitung total biayanya, menyimpan detail kendaraan di catatan penyewaan, juga detail penyewanya, lalu akan menyimpan filenya. Jadi menyimpan file ini dalam bentuk struk nantinya. Oke, di sini kita public double untuk hitung total biaya penyewaan. Jadi di sini metode untuk menghitung total biaya penyewaan sudah dihitung saat terima penyewaan. Jika maksudnya total biaya penyewaan yang pernah dilakukan. Oke, di sini akan mengiterasi catatan penyewaan untuk menjumlahkan total biaya. Jadi sewa per harinya berapa, lalu dikali harga sewa berapa hari yang kita ambil, jadi akan menghasilkan total biaya. Oke, ini untuk lalu metode untuk menampilkan semua struk penyewaan. Di sini kita akan menampilkan struk penyewaan atau beberapa pelanggan yang sudah menyewa, maka akan outputnya nanti akan keluar list data yang disewa, kendaraan apa yang disewa, nanti di situ akan keluar. Lalu di sini ada simpan struk penyewaan. Oke, simpan struk penyewaan ini implementasi input output file, menyimpan struk penyewaan, yaitu menambahkan struk baru ke file tanpa menimpa yang lama. Jadi yang lama tetap ada, yang baru akan masuk ke list daftar yang baru. Oke, seperti itu ya nanti di kelas penyewaan ini. Oke, lalu di sini buat struk penyewaan ini di sini akan menampilkan struk atau list konsumen yang pernah menyewa ya. Jadi nanti listnya akan tampil sudah berapa yang menyewa, di situ semua akan ditampilkan. Oke, selanjutnya kita ke program utamanya, main program ya. Main program manajemen rental kendaraan. Jadi di sini kelas utamanya dan pengendali program ya. Jadi di sini adalah pintu masuk atau titik masuk untuk programnya, juga yang berisi loopingnya juga ya kita pakai di sini. Public static void main string argumen di sini itu metode utama ya. Di sini ada public static void main programnya di sini untuk membaca atau program yang akan dieksekusi atau yang akan kita jalankan, lalu akan dari sini. Scanner ini yaitu objek digunakan untuk membaca input yang tadi kita punya ya, dari kelas abstrak kendaraan, kelas mobil, kelas motor, kelas bus,
kelas rental kendaraan, juga kelas penyewaan. Nah, di sini rental kendaraan itu membuat instance ya dari kelas rental kendaraan dan penyewaan. Nah, ini jadi saling terkait untuk setiap kelasnya. Lalu kita menggunakan pengulangan do while ya. Di sini kita akan memastikan bahwa menu program yang akan terus ditampilkan jadi sesuai dengan pilihan ya. Jika pilihan 1, 2 di sini ada pilihan nanti 1 tampil kendaraan, 2 rental manager, 3 penyewaan. Nah, di sini ada opsinya ya, terima penyewaan, tampilkan daftar kendaraan yang tersedia, tampilkan semua struk penyewaan. Nah, di sini semua nanti akan tampil dan terus melooping sesuai dengan yang kita pilih nanti di menu utamanya. Di sini tampilkan menu ya, tampilkan menu ini jadi kita akan menampilkan menunya nanti di konsolnya ya. Setelah kita jalankan nanti ada menu-menu yang sudah kita buat. Lalu ada switch ini pilihan. Switchnya ini pilihan yang ini digunakan untuk memproses pilihan yang nantinya akan kita pilih. Jadi memanggil metode yang sesuai dari yang kita pilih nanti ya. Jadi di sini kita pakai struktur keputusan apa yang akan kita pilih nanti. Lalu ada juga try catch ya, try catch. Di sini kita try catch ini kalau ada kesalahan atau input mismatch exception. Di sini kita akan menangani yang non angka ya, saat diminta input angka ya, sesuai input angka tapi kita masukkan ini, maka akan pengguna nantinya mungkin akan diminta untuk memilih opsi menu yang tersedia. Oke. Lalu di sini kita sudah buat tampilan kendaraan ya. Di sini ada tampilkan menu yang tadi 1 2 3 4 5 6. Outputnya nanti kita akan pilih, lalu ada tampilkan kendaraan baru. Kalau kita pilih 1 nanti semua akan tampil untuk kita input ya. Kita akan bisa kita input tambah kendaraannya. Lalu tadi mana ini try catch kita pakai lagi ya. Kita try catch ini untuk memvalidasi nanti input ya saat menambahkan kendaraan. Nah, di sini kita nanti ada case 1 pilihannya kita isi kalau kita pilih mobil misalnya atau motor, nanti ada pilihan spesifikasi dan kapasitasnya. Oke, sampai di situ lalu kita akan jalankan untuk kode programnya. Di sini kita run file. Oke, ini aplikasinya. Menu manajemen rental kendaraan. Opsi 1 ada tambah kendaraan baru. Yang kedua, tampilkan daftar kendaraan tersedia. Yang ketiga, terima penyewaan kendaraan. Yang keempat, hitung total biaya semua penyewaan. Yang keenam, tampilkan struk penyewaan pelanggan. Lalu yang keenam, keluar dari program. Oke, di sini akan kita coba semua ya. Yang pertama, kita pilih tambah kendaraan baru. Oke, pilih jenis kendaraannya 1 mobil. 1 ya, kita pilih 1 mobil. Nama kendaraan BYD. Kita coba harga sewa per harinya misalnya 750.000. Coba 3. Lalu kapasitasnya 4 orang. Lalu tipe transmisinya kita buat otomatis. Oke, kendaraan BYD sudah ditambahkan. Kita tekan enter untuk melanjutkan ya. Lalu kita ke motor, kita coba 2. Kita masukkan tambah kendaraan baru lagi tapi tipenya motor. Oke,
Oke, pilih 2 motor, nama kendaraan Vespa. Oke, harga sewa per harinya 400.000. 400, cc-nya 120 cc, tipe motornya Matic ya, Vespa Matic. Oke, untuk Vespa sudah berhasil, kendaraannya sudah kita tambahkan ya. Sebelumnya juga saya sudah menambahkan beberapa kendaraan, ini saya ulang lagi untuk contoh praktikumnya. Lalu kita enter lagi untuk melanjutkan, kita masih tambah kendaraan baru ya. Pilih 1, lalu kita pilih 3 untuk menambahkan bus. Oke, enter. Oke, nama kendaraan busnya Prima Jasa misalnya. Prima Jasa. Harga sewa per hari 3.500.23. Oke. Untuk kapasitas busnya kita buat 50 orang. Untuk fasilitas AC-nya kita true. Oke, enter untuk melanjutkan. Oke. Opsi 1 tambah kendaraan baru sudah kita coba semua ya. Di sini tambah kendaraan baru ini masuk kelas abstrak ya. Nah, di dalam kelas abstrak itu terbagi lagi ada kelas mobil, kelas motor, dan kelas bus. Oke, itu sudah kita tambahkan. Kita lanjut ke menu yang kedua. Menu kedua, enter. Menu kedua ini menampilkan jenis kendaraan ya. Tampilkan daftar kendaraan yang tersedia. Di sini tadi sebelumnya juga sudah saya tambahkan ya. Jadi sudah ada 12 kendaraan ya. Yang tadi baru kita tambahkan ini BYD untuk mobil, Vespa untuk motor yang kita tambahkan, lalu ada Prima Jasa untuk bus. Oke, kita enter. Nomor 2 sudah, menu nomor 2. Kita lanjut ke menu nomor 3. Terima penyewaan kendaraan. Oke, masukkan ID kendaraan yang akan disewa. Nah, ID ini adalah ID kendaraan, jadi yang tadi kita jelaskan inputnya. ID ini didapat dari urutan kendaraan yang sudah kita input. Oke, kita pilih ID 12. Masukkan nama pelanggan Wiryono 0497501992 sampai 92. Oke, masukkan durasi sewa kita seminggu ya, 7 hari. Oke, Prima Jasa berhasil disewa, penyewaan berhasil dicatat, total biayanya yaitu 24.500.000 untuk penyewaan 7 hari. Oke, enter. Lalu kita coba menu nomor 4 ya, hitung total biaya semua penyewaan. Oke. Nah, ini total biayanya ini 31.501.250. Total ini adalah yang saya input ini dan yang sudah saya coba sebelumnya ya. Jadi totalnya sudah sampai 31-an. Nanti akan kita tampilkan. Ya, lalu selanjutnya menu nomor 5 kita tampilkan struk penyewaan pelanggan. Oke, kita pilih nomor 5 ya. Oke, nah ini yang sudah kita coba sebelumnya ya. Struk pertama, Yono nyewa bus total 2 juta. Struk kedua, pelanggan 7 nyewa mobil ya, totalnya 1.200.000. Struk ketiga, nyewa mobil totalnya 1 juta. Dan ini struk keempat yang tadi kita coba, total penyewaannya 24 juta. Oke, sudah berhasil tampilkan struk. Lalu sudah selesai, kita keluar dari programnya. Kita pilih menu 6. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Oke, demikian video praktikum ya.
kita tampilnya full. Oke, demikian video praktikum yang sudah saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika masih ada kekurangan atau ada salah atau penjelasan yang mungkin kurang lengkap dan kurang jelas, semoga video praktikum ini mendapatkan hasil dan nilai yang baik. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.